Jakarta selalu aman. Pemirsa, salah seorang tersangka kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo, Rismon Sianipar, berniat menuntut polisi sebanyak 126 triliun rupiah. Tuntutan Rismon jadi kenyataan jika tudingan merekayasa ijazah Jokowi dengan metode tidak ilmiah terhadap dirinya tidak terbukti. Menurut Rismon, dirinya menggunakan ilmu digital image processing untuk membuktikan asli atau tidaknya ijazah Jokowi. Rismon berharap ilmu digital image processing yang diterapkannya jadi terlarang karena adanya proses hukum ini. Masalah siap atau enggak, ya harusnya penyidik yang harus lebih siap untuk menuduh kami mengedit atau merekayasa. Ya, mana yang kami rekayasa? Kalau itu tidak terbukti, nanti saya berencana untuk menuntut kepolisian sebesar 126 triliun rupiah. 1 tahun anggaran kepolisian. Jadi jangan sampai tuduhan itu adalah tuduhan tanpa basis ilmiah. Apa yang kami lakukan, ada itu namanya ilmunya, ya digital image processing. Jangan sampai ilmu tersebut jadi ilmu terlarang. Bagaimana kesiapan Roy Suryo CS dan respons dari kubu Jokowi terhadap gugatan 126 triliun rupiah ke Polri? Bagaimana juga tahapan yang harus ditempuh? Kita telusuri isu yang sedang ramai dibahas agar memahami realita di baliknya. Bersama para narasumber Dialog Prime sore ini yang sudah terhubung melalui Zoom. Ada narasumber pertama, kuasa hukum Roy Suryo CS, Ahmad Khozinuddin. Berikutnya ada Ketua Umum Rampai Nusantara, salah satu organisasi relawan Jokowi, Mardiansyah Semar. Dan narasumber berikutnya Ketua Indonesia Police Watch, Sugeng Teguh Santoso. Selamat sore Bapak-Bapak, terima kasih sudah bergabung di NTV Prime. Baik, saya ke Bang Ahmad. Selamat sore. Saya ke Bang Ahmad dulu, bagaimana kesiapannya Bang? Kami sudah sangat siap sekali, bahkan kemarin kami dapat melalui tahapan pemeriksaan sebagai seorang tersangka dengan sangat baik dan bisa kembali ke keluarga masing-masing tanpa dilakukan proses penahanan. Karena kami juga meyakini polisi tidak perlu khawatir terhadap apa yang sudah dilakukan oleh klien kami dalam menunaikan tugas profesinya sebagai peneliti. Tidak juga khawatir klien kami akan melarikan diri, tidak juga akan menghilangkan barang bukti. Karena polisi sendiri sudah menyita 700 barang bukti dan juga sudah memeriksa 19 saksi, ada 22 ahli, 130 saksi. Artinya tidak ada lagi hal-hal yang bersifat subjektif yang bisa dijadikan dasar bagi penyidik untuk melakukan penahanan di tahap penyidikan ketika seseorang sudah berstatus tersangka. Yang kedua, kami juga memang menegaskan 3 hal yang kemarin menjadi bahan pemeriksaan adalah komplain. Bang Ahmad? Oke, kita coba perbaiki komunikasi dengan... Klien kami telah melakukan editing, manipulasi, dan tidak ilmiah. Begitu, Mbak? Baik, tadi sempat terputus Bang Ahmad. Apakah ini artinya 126 triliun ini sebesar anggaran Polri 1 tahun? Itu satu-satunya dasar yang diambil? Ya, sementara itu adalah jadi dasar bahwa polisi harus bekerja secara profesional, tidak boleh mengeluarkan statement yang tidak berdasar, karena apa yang dilakukan oleh klien kami punya basis ilmiah. Jadi kalau tidak ilmiah itu yang ilmiah seperti apa? Karena secara metode menggunakan metode yang juga sudah diakui. Kemudian secara bahan juga bahan-bahan itu juga bisa diuji secara saintifik oleh siapapun. Karena itu kalaupun ada perbedaan pandangan antara ahli yang telah diperiksa oleh penyidik Polda Metro Jaya dengan kesimpulan yang dihasilkan oleh klien kami, bukan berarti yang berbeda itu dianggap tidak ilmiah begitu. Dan sampai hari ini justru kami tidak tahu metode apa yang digunakan oleh ahli-ahli yang dipersiapkan oleh Polda, dan tidak tahu pula hasil daripada penelitian mereka yang membantah penelitian dari klien kami seperti apa. Karena hari ini buku Jokowi White Paper yang merupakan satu kesimpulan dari berbagai penelitian yang kemudian dituangkan dalam buku itu belum pernah dibantah oleh pihak Joko Widodo, juga oleh pihak penyidik Polda Metro Jaya yang mengklaim bahwa klien kami melakukan tindakan tidak ilmiah. Termasuk di aspek apa klien kami melakukan editing dan juga manipulasi. Ini berkaitan dengan ketentuan pasal 32 dan 35 yang menjadi basis tuduhan terhadap klien kami yang ditetapkan tersangka selain 311, 310 dan 27A Undang-Undang ITE yang kami sebut pasal 32, pasal 35 itu sebagai pasal penyelundupan. Begitu. Baik, Bang Ahmad ditahan di situ dulu. Saya ke Ketua Umum Rampai Nusantara, Bang Mardiansyah Semar.
Boleh ditanggapi Pak Mardiansyah, tadi Bang Ahmad bilang bahwa dari pihak atau dari kubu Jokowi belum ada yang menanggapi seputar buku yang sudah diterbitkan tahun lalu. Iya, saya rasa pihak Pak Jokowi atau Pak Jokowi sendiri kan memang fokus dalam proses hukumnya ya, yang sekarang ini sudah bergulir. Jadi karena menanggapi sesuatu yang memang kita yakini juga itu basis datanya tidak benar kan juga nggak penting juga untuk ngabisin waktu ya. Jadi kalaupun sekarang misalnya dianggap bahwa tidak ada respon terkait itu, memang karena memang yang paling penting adalah bagaimana kita dalam proses hukum tadi itu mengadu bukti, mengadu fakta dan lain sebagainya, bahwa siapa yang nanti dalam proses peradilan dinyatakan benar berdasarkan apa yang sudah ditemukan oleh penyidik kepolisian dan lain sebagainya. Dan saya mengapresiasi juga ya teman-teman kepolisian yang sangat profesional dalam menyikapi proses status tersangkanya Roy Suryo dan kawan-kawan, sehingga bisa memberikan ruang juga kepada Roy Suryo dan kawan-kawan untuk bisa menambah saksi-saksi yang meringankan dan lain sebagainya. Dan saya rasa jika nanti memang pada titiknya sudah masuk keputusan terkait dengan proses hukum ini, jangan juga membangun narasi-narasi yang seakan-akan bahwa ada keberpihakan dan lain sebagainya. Termasuk dalam proses peradilan nanti, kalaupun misalnya nanti divonis bersalah, kita ingin ya, masyarakat Indonesia saya rasa juga setuju dengan saya bahwa disudahi juga drama-drama yang cukup panjang ini, karena ini sangat membuat gaduh dan sangat membuat resah ya banyak masyarakat, sehingga ini merupakan titik akhir dari perjalanan panjang 7-8 bulan tudingan, fitnah yang dilakukan Roy Suryo dan kawan-kawan. Dan diterima dengan legowo apapun hasilnya, karena kita menghormati hukum kan. Hakim yang hanya bisa memutuskan siapa yang benar, siapa yang salah, ijazah itu asli atau palsu, berdasarkan bukti-bukti dan proses peradilan. Bukan Roy Suryo. Benar, sampai saat ini legowo Pak Mardiansyah. Kenapa? Benar, sampai saat ini legowo dari kubu Jokowi. Ya legowo dong, kan kita meyakini bahwa semua proses sudah berjalan dengan baik. Kan gitu ya, pada waktunya nanti juga orang banyak tanya ya, kenapa Roy Suryo dan kawan-kawan tidak ditahan dan apa sikap kita? Sikap kita sangat menghormati apa yang dilakukan oleh penyidik. Apa reaksi Anda apa, Pak Mardiansyah, ketika mengetahui bahwa Mas Roy Suryo CS ternyata dijadikan tersangka tapi hari itu juga ditahan? Tidak ditahan. Saya sebelumnya di sore hari sudah ditanya dalam acara di satu acara gitu terkait dengan apakah pada hari itu Roy Suryo dan kawan-kawan ditahan. Saya sampaikan, kalau menurut feeling saya belum ditahan pada hari itu, mungkin di waktu yang akan datang. Berarti Anda meyakini dong sebenarnya yang dikumpulkan oleh penyidik itu bukti-bukti sebenarnya belum komplit? Bukan itu. Jadi saya melihat bahwa kehati-hatian teman-teman kepolisian itu pasti tidak akan melakukan tindakan-tindakan yang dirasa memang itu masih bisa ditolerir ya. Misalnya begini, kan disampaikan oleh penyidik, oleh Polda Metro bahwa Roy Suryo itu mengajukan saksi-saksi ahli dan lain sebagainya yang meringankan. Dan itu diakomodir oleh pihak kepolisian sehingga tidak dilakukan penahanan. Dan kita hormati itu. Dan saya merasa bahwa kemarin itu memang itu sesuai dengan apa yang menjadi dugaan saya ya. Walaupun kalau berdasarkan keinginan ya tentu keinginan ditahan ya Mbak. Supaya tidak lagi membuat kegaduhan di luar, bicara yang enggak, bicara soal-soal yang menurut saya itu seringkali tidak berbasis hal-hal yang memang bisa dipertanggungjawabkan secara objektif dan lain sebagainya. Iya. Saya rasa itu. Baik, saya coba ke Pak Sugeng terhadap gugatan perdata ya nantinya ketika kasus ini sudah inkrah begitu sebesar 126 triliun rupiah. Menurut Anda apakah polisi sebaiknya menyampaikan atau mengeluarkan statement terkait hal itu? Kerja polisi itu tidak kerja berbicara ya di dalam satu proses pemeriksaan pidana. Dalam satu sistem peradilan pidana, kewenangan polisi itu melakukan penyelidikan dan penyidikan yang sifatnya tertutup. Ya. Tidak boleh terbuka. Karena kalau terbuka, strategi penyelidikan dan penyidikannya terbuka kepada publik akan mempersulit penyidikan itu sendiri. Tetapi transparansi menjadi penting ya. Kalau secara administratif itu diberikan kepada pelapor dalam bentuk surat pemberitahuan hasil penyelidikan maupun penyidikan. Kemudian dalam menerapkan transparansi,
pokok-pokok hasil kerja polisi harus disampaikan ya. Makanya ketika ada konferensi pers ya, tahapan-tahapan pemeriksaan secara prosedural itu wajib disampaikan. Misalnya, satu, konferensi pers kepada publik bahwa polisi telah menetapkan naiknya penyidikan. Kemudian setelah naik penyidikan ada gelar perkara kembali. Gelar perkara mana juga bisa disampaikan secara pokok-pokoknya, misalnya gelar perkara dengan mengundang kesatuan lain di luar penyidik, ya, misalnya dari bidang hukum, dari Propam, ya, dari bidang hukum, dari Propam, kemudian Irwasum, ya, untuk bisa melakukan pengawasan apakah kerja penyidik ini memenuhi ketentuan undang-undang profesional gitu ya, kemudian menetapkan tersangka dan itu disampaikan. Jadi itu prosedur-prosedur yang harus ditaati. Ini menunjukkan polisi taat pada prosedur, karena ketidaktaatan pada prosedur bisa menjadi satu serangan balik kepada kerja polisi yang bisa dipersoalkan nanti di proses pra-peradilan atau dalam proses pemeriksaan pokok perkara ya. Terkait gugatan tadi 120 triliun itu kan gugatan perdata ya. Gugatan perdata itu adalah hak konstitusional dari seorang subjek hukum yang merasa dirugikan. Karena dalam hukum acara perdata, seorang yang baru merasa dirugikan saja walaupun tidak memiliki dasar yang kuat bisa mengajukan gugatan ke pengadilan, tapi apakah akan diterima atau ditolak itu urusan pengadilan ya. Nah, apa yang akan dipersoalkan oleh saudara Rismond, misalnya tuduhan mengedit ya, tuduhan mengedit itu modus soal. Ini perlu saya sampaikan nih. Polisi itu tidak berbicara tentang pendapatnya sendiri. Tetapi polisi dalam satu sistem peradilan pidana, penyelidikan dan penyidikan, ketika menyampaikan ada editing misalnya, dia itu mengambil oper ya hasil pemeriksaan, mengambil oper hasil pemeriksaan dari ahli, karena polisi bukan ahli ya, dia boleh menyampaikan mengambil oper ya. Mengambil oper. Tapi kalau saya itu pernyataan itu dibuka mungkin sebagai satu bentuk transparansi. Tetapi ini kan menjadi perdebatan baru. Seakan-akan polisi memiliki pendapat. Tidak. Polisi itu hanya mengambil oper dari pemeriksaan-pemeriksaan yang dilakukan kepada para ahli, ya. Kemudian menurut polisi hasil pemeriksaan tersebut memiliki dasar merujuk kepada pasal 184 KUHP. Maka diambil oper keterangan itu untuk disampaikan ya. Nah, kalau digugat ya, digugat kita tahu nih ya, beberapa gugatan terhadap pendapat ahli di pengadilan ya itu ditolak ya, karena ahli-ahli yang dihadirkan dalam satu proses persidangan pidana ataupun perdata katakanlah dia sedang menjalankan kewajibannya menurut hukum berdasarkan pasal 184. Ini Anda gitu, bicara kasus ya. yang mana Pak Sugeng? Ya kasus gugatan perdata kalau mau dia menggugat Rismond maksud saya. Baik. Ya. Gitu loh. Jadi itu pendapat saya berdasarkan pengalaman gitu ya. Saya ke Bang Ahmad, Pak Sugeng tahan dulu, saya ke Bang Ahmad. Ada banyak jalan untuk klien Anda, Mas Roy CS, Rismond untuk melawan di pengadilan. Ini kan gugatan perdata masih panjang jalannya. Kenapa tidak menempuh pra-peradilan dulu misalnya? Bang Ahmad, silakan. Ya, baik. Sebelum itu saya ingin menanggapi bahwa bukti yang tidak dibantah itu berarti membenarkan. Terlepas konteksnya bukan hukum perdata, tetapi pembuktian di hadapan publik bahwa klien kami sudah membuat basis ilmiah menyimpulkan ijazah Jokowi itu palsu melalui buku white paper. Dan karena itu tidak dibantah, maka keyakinan publik tidak perlu dipersalahkan dan makin banyak yang mendukung hasil penelitian itu juga tidak bisa dipersoalkan karena memang tidak ada bantahan. Yang kedua, kalau konteksnya itu adalah kegaduhan, sebenarnya yang menimbulkan gaduh itu bukan penelitian terhadap objek, tetapi pemilik objek, pemilik ijazah itu yang tidak kunjung menunjukkan ijazahnya. Bahkan belakangan kami sendiri ragu, sebenarnya ijazah itu ada atau tidak.
Karena ketika disita polisi kami minta ditunjukkan juga tidak ditunjukkan. Karena ketika ada di Jokowi katanya ditunjukkan juga ternyata masih disita polisi. Karena itu sumber kegaduhan itu bukanlah pendapat atas penelitian terhadap objek ijazah, tetapi pemilik ijazah yang sampai hari ini tidak kunjung menunjukkan. Padahal kalau konteksnya ingin segera mengakhiri polemik, mengakhiri kegaduhan, tentulah cara yang paling tepat, elegan dan negarawan adalah dengan menunjukkan ijazah. Kalau asumsinya ditunjukkan pun itu nanti bikin gaduh, kembali berarti ada asumsi pula memang barang itu bermasalah sehingga tetap disimpan sehingga tidak boleh ditunjukkan, karena kalau ditunjukkan akan ketahuan publik masalahnya. Yang ketiga soal legowo tidak legowo, saya sih melihat pendukung Jokowi kecewa berat gitu ya. Cuman saya khawatir sekaligus berharap-harap ya, ini pendukung Jokowi yang katanya akan mengerahkan 500 orang wanita akan demo hanya menggunakan BH dan celana dalam. Saya pikir itu yang kita tunggu-tunggu. Karena tadi sejumlah narasumber di media yang lain saya lihat juga kekecewaan Jokowi. Karena itu menurut saya pendukung Jokowi harus mulai terbiasa dengan kekecewaan itu dan harus menyiapkan ya ruang batin yang lebih luas agar nanti tidak kecewa lagi, karena belakangan banyak asumsi-asumsi bahkan keyakinan yang mereka bangun tentang ijazah itu gugur. Dan apabila ternyata nanti keyakinan mereka tentang ijazah itu asli ternyata palsu, maka bukan hanya siap kecewa, siap-siap saja kecewa dan malu begitu di hadapan seluruh rakyat. Nah, untuk pra-peradilan itu hanyalah opsi dari banyaknya opsi, dan soal gugatan itu juga opsi yang masih kami pertimbangkan. Tetapi bukan presiden kalah yang kami lihat, karena hari ini kasus ini kami lihat sebagai kasus publik, kasus rakyat, sehingga selain peradilan yang resmi kami juga menjadikan rakyat sebagai hakim yang akan melihat persoalan ini sendiri. Karena berbagai ketidakprofesionalan polisi itu baru dikoreksi setelah kami berteriak. Misalnya soal ahli kami sudah lama mengajukan, tetapi kenapa baru diupdate hari ini? Pak, jauh sebelum ada penetapan tersangka kami sudah mengajukan ada saksi ahli digital forensik, ahli bahasa linguistik forensik, ada ahli pidana, ada ahli ITE, tapi tidak pernah disenggol. Belakangan begitu ada penetapan tersangka, rasa-rasanya memang penyidik perlu dalih agar tak terlalu malu gitu, karena khawatir sebenarnya kalau ditahan nanti masyarakat bergejolak. Itu alasan material yang kami yakini. Dan selanjutnya saya melihat sebelum dilanjut Bang Ahmad, gelar perkara khusus. Bang Ahmad, sebelum dilanjut saya ke Pak Mardiansyah dulu menanggapi pernyataan Anda tadi kecewa, beneran kecewa, seberapa dalam kecewanya Pak Mardiansyah? Saya sampaikan ya dengan penuh ketegasan ya, nggak ada kekecewaan. Karena proses hukum tetap berjalan. Ya, jujur untuk kecewa itu memang sulit, tapi nggak apa-apa. Kawan-kawan tetap jadi tersangka, proses hukum tetap jalan. Pada waktunya nanti kalau memang perlu ditahan, kan begitu ya. Bahwa kekecewaan ketika orang menyampaikan sejak awal ini ijazahnya Pak Jokowi palsu, dan Pak Jokowi dari awal tidak juga melakukan apapun dulu sebelumnya, tapi terus dikoyok-koyok dan merasa harga dirinya terus diinjak-injak dan lain sebagainya, akhirnya dia melaporkan. Terperangah juga Roy Suryo dan kawan-kawan, ternyata Pak Jokowi betul-betul melaporkan dan dirinya sendiri yang datang. Setelah itu Roy Suryo dan kawan-kawan pihaknya menyampaikan nggak mungkin kita jadi tersangka, ini SP3 jadi tersangka juga, kan gitu loh. Nah persoalan sekarang bagaimana kita kecewa, mungkin mereka yang kecewa karena berharap ini tidak berproses secara hukum, dan sekarang ketika itu berproses secara hukum bicaranya soal kriminalisasi, terus bicara narasi kemana-mana, kok kita mengkritisi tapi malah diproses hukum. Nah ini kabolak-balik, namanya tak bolak-balik Mbak. Jadi kalau misalnya memang itu berproses secara hukum memang udah semestinya. Nah saya sampaikan juga ya bahwa ketika kita mengklaim bahwa ini publik berada di belakang kita, ini isu publik, itu klaim gitu loh. Di mana-mana kita tahu kok. Setiap yang ada, yang hadir pun orangnya itu-itu saja, tidak bertambah. Masyarakat justru kalau mau dilihat ya, detak jantungnya mayoritas menginginkan bahwa Roy Suryo dan kawan-kawan segera divonis bersalah dan ditahan. Dan nggak enak memang ditahan di penjara, walaupun Roy Suryo sudah pernah merasakan itu ya. Nah ini yang menurut saya jangan juga akhirnya seolah-olah selalu mengklaim. Orang selalu simpel menyatakan begini ya, ya tinggal ditunjukkan aja supaya selesai kegaduhannya. Kegaduhan siapa yang buat? Siapa yang buat, siapa yang menuding, siapa yang memfitnah gitu loh. Itu kan dimulai dari fitnah-fitnah itu. Nah ketika itu disampaikan bahwa ditunjukkan aja supaya clear, kan nggak begitu juga mudah. Karena begini ya, saya berkali-kali sampaikan, kalau orang ketika menuding, menfitnah, dan akhirnya ingin menyimpulkannya dengan sederhana, tunjukkan saja clear. Besok-besok kita juga minta itu, Pak SBY itu kita tuding juga ijazahnya palsu. Atau Bu Megawati kita tuding juga ijazah SMA-nya palsu, sehingga berpolemik, dan kita cuma minta tolong ditunjukkan aja Bu, jangan diproses hukum, supaya clear.
akhirnya kita ini tidak ada pembelajaran bahwa ketika orang tidak punya bukti yang secara validasi masih diragukan, masih dipertanyakan, itu bisa sembarang aja menuding orang tanpa ada batas bahwa memang mereka ketika melakukan pelanggaran pidana terhadap apa yang ditudingkan, pencemaran nama baik dan lain sebagainya, itu berkonsekuensi hukum dan sekarang dihadapi Rasulullah dan kawan-kawan. Dan menurut saya itu proses sudah berjalan dengan baik, jadi tidak ada kecewaan, Bang. Aduh, Ya kita udah. happy banget. Nggak ada kecewa, semoga nanti ya semua kubu harus legowo ya, karena proses Iya hukumnya dong. juga masih akan Iya, happy lah berlanjut. kita. Tinggal Baik, tunggu aja. baik, Bapak-bapak kita jeda dulu, kita lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami, NTV Prime kembali usai jeda.